Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peredaran darah. Saya Fitriana dari Biologi C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transportasi pada manusia. Transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Pada hewan, alat transportnya adalah cairan tubuh, dan pada hewan tingkat tinggi, alat transportasinya adalah darah dan bagian-bagiannya. Sedangkan alat transportasi pada tubuh manusia adalah jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah yaitu dibagi menjadi 4. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu sebagai medium transportasi, jantung pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Darah adalah jenis jaringan ikat terdiri atas sel-sel eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Komposisi darah adalah jaringan, dan seperti jaringan apapun mengandung sel dan fragmen sel. Secara kolektif, sel-sel dan fragmen sel disebut elemen padat. Fungsi darah sendiri yaitu darah adalah medium transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Yang kedua yaitu darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Yang ketiga yaitu darah memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam hemostasis. Jenis-jenis darah pada manusia yaitu ada plasma darah, sel darah merah atau disebut eritrosit, dan sel darah putih disebut leukosit. Plasma darah adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Sedangkan sel darah merah atau eritrosit yang paling banyak adalah sel-sel darah merah atau eritrosit dengan presentasi sekitar 99,9% dari seluruh elemen padat darah. Sedangkan dari sel darah putih atau leukosit merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1 sel leukosit untuk sekitar 700 eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit yaitu memiliki struktur eritrosit yang normal, berbentuk cakram atau piringan yang di bagian tengah kedua sisinya mencekung atau bikonkav dengan diameter sekitar 7,5 mm. Bentuk bikonkav memberikan keuntungan yaitu menjadikan eritrosit memiliki permukaan yang lebih luas bagi difusi oksigen dibandingkan dengan bentuk bulat datar dengan ukuran yang sama, dan membuat pergerakan gas ke dalam dan keluar sel berlangsung lebih cepat. Kelainan eritrosit sendiri yaitu yang pertama polisitemia, ada anemia. Anemia itu dalam kondisi normal tingkat hemoglobin darah adalah 12 sampai dengan 17 gram per 100 mm. Eritrosit sendiri memiliki siklus hidup. Umur eritrosit pendek tanpa DNA dan RNA. Eritrosit tidak dapat membentuk protein untuk memperbaiki sel, pertumbuhan, pembelahan, dan memperbarui pasokan enzim. Jenis-jenis leukosit yaitu neutrofil, ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit, dan kelainan pada leukosit ini yaitu Cerveau Combined Immunodeficiency Disease. Selanjutnya yaitu trombosit atau keping darah. Struktur dari trombosit yaitu berbentuk cakram dan rata-rata diameter sekitar 3 nanometer. Terdiri dari sejumlah kecil sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Trombosit tidak mempunyai inti, namun terdapat organel dan enzim sitosol. Permukaan trombosit memiliki glikoprotein dan protein. Trombosit mengandung aktin dan miosin dalam konsentrasi tinggi. Fungsi dari trombosit sendiri yaitu membentuk keping atau butiran yang menutup lubang kecil di pembuluh darah. Yang kedua yaitu berfungsi merangsang dibentuknya kontraksi bekuan yang membantu menutup luka besar di pembuluh darah. Selanjutnya yaitu homeostasis.
Homeostasis ini dibagi menjadi 3, yaitu pada penyempitan pembuluh darah, pembentukan sumbat trombosit, dan pembentukan bekuan darah. Pada penyempitan pembuluh darah, penyempitan ini dihasilkan oleh konsentrasi otot polos pada dinding pembuluh darah. Peristiwa ini membatasi kehilangan darah dari pembuluh yang rusak karena dapat menutup pembuluh yang benar-benar kecil dan menghentikan aliran darah. Yang kedua yaitu pembentukan sumbat trombosit. Pembuluh darah rusak, jaringan ikat di pembuluh darah terbuka, akibatnya trombosit tertarik ke situs tersebut dan menempel pada jaringan ikat yang bermuatan negatif. Juga menempel antara satu sama lain sehingga sekelompok trombosit terakumulasi membentuk sumbat. Sumbat trombosit dapat mengurangi dan menghentikan pendarahan kecil. Yang ketiga yaitu pembentukan bekuan darah. Pembekuan darah, ya langkah-langkahnya yaitu yang pertama jaringan rusak, melepaskan tromboplastin dan agregat trombosit, melepaskan faktor trombosit yang bereaksi dengan beberapa faktor pembekuan dalam plasma untuk menghasilkan protombin aktivator. Yang kedua yaitu dengan adanya ion kalsium, protombin aktivator merangsangkan versi portrobin initiative enzim ke trombin aktif enzim. Yang ketiga yaitu dengan adanya ion kalsium trombin mengubah molekul fibrinogen protein plasma yang larut menjadi benang yang tidak larut yang disebut fibrin. Benang-benang fibrin ini membentuk anyaman yang menjebak sel-sel darah dan menempel pada jaringan yang rusak untuk membentuk trombus atau pembekuan darah. Selanjutnya yaitu kelainan dan gangguan terkait trombosit. Yang pertama yaitu trombositopenia. Trombositopenia ini terjadi karena produksi trombosit yang rendah dalam sumsum tulang atau meningkat kerusakan trombosit di luar sumsum. Sejumlah kondisi termasuk leukemia dapat menyebabkan trombositopenia. Yang kedua yaitu trombosis. Trombosis ini yaitu terbentuknya bekuan darah abnormal di pembuluh darah. Sebuah trombus atau bekuan dapat tumbuh cukup besar dan menghalangi aliran darah di pembuluh darah kecil, atau potongan bekuan darah ini dapat mengalir di dalam aliran darah sebagai embolus. Yang ketiga yaitu hemofilia. Hemofilia ini penyakit kelainan genetik yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah, sehingga darah sukar membeku dan terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan pembekuan darah. Selanjutnya yaitu golongan darah sistem ABO. Golongan darah A memiliki sel merah dengan antigen A dipertemukan eritrositnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B dalam serum darahnya. Yang kedua yaitu darah B. Darah B memiliki antigen B di permukaan eritrositnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum darahnya. Yang ketiga yaitu darah O. Darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tetapi dalam serumnya terdapat antibodi terhadap antigen A dan B. Yang terakhir yaitu golongan darah AB. Memiliki sel darah merah dengan antigen A dan B di permukaan eritrositnya serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun antigen B dalam serum darahnya.
Selanjutnya yaitu tabel tipe golongan darah untuk proses transfusi. Golongan transfusi darah A akan didonorkan, yang diutamakan yaitu A, dan golongan darah yang bisa menyumbang yaitu darah O. Yang kedua yaitu golongan darah B. Golongan darah B yang diutamakan yang didonorkan yaitu golongan darah B. Golongan darah yang menyumbang yaitu bisa golongan darah O. Golongan selanjutnya yaitu golongan darah AB. Tipe golongan darah untuk proses transfusi. Golongan darah A akan menerima, yang diutamakan yaitu golongan darah A, dan golongan darah yang bisa menyumbang yaitu golongan darah O. Yang kedua yaitu golongan darah B. Golongan darah B yang diutamakan yaitu golongan darah B sendiri, dan golongan darah yang bisa menyumbang yaitu golongan darah O. Golongan darah AB yang didonorkan utama yaitu golongan darah AB, dan golongan darah yang bisa menyumbang yaitu A, B, dan O. Golongan darah O, golongan darah yang diutamakan yaitu golongan darah O, dan golongan darah yang dapat menyumbang yaitu tidak bisa A, B, dan AB. Saya Amalia Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aglutinasi atau pembekuan darah. Sejarah dari aglutinasi. Pengumpulan tersebut kemudian dikenal sebagai reaksi Grumer-Durham. Grumer memperkenalkan istilah agglutinin dalam bahasa Latin untuk zat apapun yang menyebabkan aglutinasi sel. Dokter Australia Karl Landsteiner menemukan aplikasi praktis penting lainnya dari reaksi aglutinasi pada tahun 1900. Tes aglutinasi Landsteiner dan penemuan golongan darah ABO adalah awal dari ilmu transfusi darah dan serologi yang memungkinkan transfusi akan lebih aman. Selanjutnya itu ada pengertian dari aglutinasi atau pembekuan darah. Aglutinasi adalah proses yang terjadi jika antigen dicampur dengan antibodi terkait yang disebut dengan isoaglutinin. Pada tahun 1818, Dr. James Blundell dari Rumah Sakit Thomas and Guy berhasil melakukan transfusi darah dari manusia ke manusia untuk pertama kalinya. Beliau berhasil melakukannya setelah menemukan alat transfusi darah secara langsung dan mengingatkan bahwa hanya darah manusia yang dapat ditransfusikan ke manusia. Proses pemindahan atau pemberian darah dari seseorang kepada orang lain. Transfusi darah bertujuan untuk menggantikan darah yang hilang akibat perdarahan, luka bakar, mengatasi syok, dan mempertahankan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Selanjutnya ada proses transfusi darah, dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang memiliki golongan darah O dapat menyumbangkan darah untuk semua orang yang disebut dengan donor universal. Yang kedua, orang yang memiliki golongan darah AB dapat menerima darah dari semua golongan darah atau resipien universal. Selanjutnya ada jenis transfusi darah, terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, darah lengkap. Yang kedua, sel darah merah. Yang ketiga, trombosit. Dan yang terakhir adalah plasma beku. Itu ada faktor RH dan kehamilan. Rhesus adalah sistem pengelompokan darah dari 35 sistem yang diketahui. Sistem rhesus merupakan urutan kedua terpenting setelah sistem pengelompokan darah.
dengan metode golongan darah A, B, O, dan AB. Selanjutnya ada resus positif dan resus negatif. Sekitar 85% orang-orang Eropa mempunyai golongan resus positif. Sedangkan sekitar 15% sisanya sel-sel yang tidak digumpalkan disebut dengan resus negatif. Selanjutnya itu ada resus negatif. 15% pada ras berkulit putih dan 5% berkulit hitam. Jarang pada bangsa Asia. Resus negatif pada orang Indonesia jarang terjadi, kecuali adanya perkawinan dengan orang asing yang bergolongan resus negatif. Kita yang beresus negatif melahirkan bayi pertama resus positif. Resiko terbentuknya antibodi sebesar 8%. Sedangkan insiden timbul antibodi pada kehamilan berikutnya sebesar 16%. Alat-alat peredaran darah pada manusia yaitu ada jantung. Jantung merupakan pompa alat yang luar biasa yang menghasilkan gaya yang dibutuhkan untuk mengedarkan darah. Struktur jantung sendiri yaitu organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang ukuran jantung bervariasi sesuai dengan ukuran tubuh. Jantung dewasa berukuran sekitar 9 cm, lebarnya 13 cm, dan dari dasar ke puncak dan 6 cm dari anterior ke posterior, beratnya sekitar 300 gram. Letak jantung ini di dalam rongga dada bagian mediastinum di antara paru-paru di balik tulang dada atau sternum. Posisi jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri, jadi sedikit 2/3 jantung terletak di sebelah kiri. Bagian-bagian jantung yang pertama yaitu ada penutup jantung, dinding jantung, ruang jantung, katup jantung, dan siklus jantung. Struktur pembuluh darah arteri yaitu memiliki karakteristik terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar merupakan jaringan keras, lapisan tengah adalah otot yang membuatnya elastis dan kuat, dan lapisan dalam berupa sel epitel atau endotel yang halus, sehingga darah mengalir dengan mudah tanpa hambatan. Fungsi pembuluh darah arteri ini membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Darah dipompa keluar dari jantung melalui aorta. Terus struktur pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler memiliki karakteristik yaitu bercabang menjadi anterior, kemudian kapiler yang merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis sehingga hanya cukup untuk satu sel darah yang bisa melewatinya pada satu waktu. Fungsi pembuluh darah kapiler ini memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Pembuluh darah vena memiliki karakteristik yang terdiri dari 3 lapisan, namun pada vena jaringan ikat dan otot kurang tebal yang membuatnya lebih tipis dibandingkan dengan arteri. Vena berukuran sedang dan besar memiliki katup yang mencegah kembalinya aliran darah karena pengaruh tarikan gravitasi terutama di tangan dan kaki. Fungsi dari pembuluh darah vena ini membawa darah yang kaya karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung. Setelah darah terdeoksigenasi dilewatkan pada kapiler, bergerak ke vena terkecil yang disebut venula, kemudian ke vena besar. Jenis pembuluh darah terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Struktur dinding pembuluh darah yaitu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada tunika interna atau tunika intema, yang artinya lapisan bagian dalam pembuluh darah yang terdiri dari epitel squamosat sederhana yang disebut endotelium yang terletak di atas membran basal dan lapisan tipis jaringan ikat. Tunika media, lapisan tengah biasanya paling tebal. Ini terdiri dari otot polos, kolagen, dan dalam beberapa kasus jaringan elastis. Terus yang ketiga itu ada tunia eksterna atau tunika adventitia.
adalah lapisan terluar. Ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang sering menyatu dengan pembuluh darah, saraf atau organ lain sekitarnya. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah yaitu ada lemah jantung. Penyakit ini adalah kelainan bawaan sejak lahir. Otot jantung yang lemah membuat penderita tak dapat melakukan aktivitas yang berlebihan karena pemaksaan kinerja jantung yang berlebihan akan menimbulkan rasa sakit di bagian dada dan kadangkala dapat menyebabkan tubuh menjadi nampak kebiru-biruan. Terus yang kedua yaitu jantung bocor. Adanya celah antara serambi kanan dan serambi kiri. Oleh karena itu, tidak sempurnanya pembentukan lapisan yang memisahkan antara kedua serambi saat penderita masih di dalam kandungan. Terus yang ketiga yaitu ada serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi yang menyebabkan jantung sama sekali tidak berfungsi. Kondisi ini biasanya terjadi mendadak dan sering disebut gagal jantung. Penyebab gagal jantung bervariasi, namun penyebab utamanya biasanya adalah terhambatnya suplai darah ke otot-otot jantung. Jantung tersebut tersumbat atau mengeras, entah karena kolesterol ataupun karena zat-zat kimia seperti penggunaan obat yang berlebihan. Terus yang terakhir di sini ada stroke. Pecahnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan oksigen bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Terima kasih.